Betapa bening air mawar ini, Putri. Kumohon, Putri segera meminumnya, nanti bunganya layu dalam genangan. Itu tidak baik, pamali orang bilang. Duh, Mainang, benangnya kusut lagi. Sudah saatnya, Putri. Sebentar saja, Mainang. Biar aku luruskan dulu benang sutra ini. Benang itu ibarat rambut, harus selalu dijaga dan dibelai supaya lurus dan tidak kusut. Begitu juga dengan perjalanan nasib, meskipun jelas terukir di telapak tangan, akan tetapi ia tetap kekal pada kerahasiaannya. Semoga kerahasiaan itu memihak padaku, Inang. Apa maksudmu, Putri? Sebelum ku katakan, aku yakin Mainang sudah mengerti. Kalau begitu tak usah dikatakan, Putri. Biarlah ku temani meluruskan benang-benang sutramu yang kusut ini. Seandainya sekarang ini Amandaku bisa meminjamkan nafas kecintaanmu, aku yakin kekusutan pikiranku, bahkan kekusutan benang ini bakal lurus dengan sendirinya. Mengapa kau berkata begitu, Putri? Bukankah surga berada di telapak kaki ibu? Kalau begitu, capailah, raihlah, Putri. Bagaimana bisa? Bukankah Mainang sendiri yang mengatakan nasib garis tangan kekal pada kerahasiaannya? Aku faham, Putri, tapi aku harus bagaimana? Sebaiknya Putri istirahat agar pikiran dan perasaan yang kacau itu bisa tenang. Ayolah. Junjungan kami, ada apa gerangan sehingga Kajau dipanggil pada tengah malam begini? Mendekatlah, Kajau. Dapatkah kau mendengar suaraku? Mengapa tidak, Datu? Kajau, mampukah kau merasakan apa yang aku rasakan? Kemuliaan Sri Paduka Arung Mangkau hanya seorang. Selebihnya, derita Paduka adalah juga derita kami, semua di Tanah Ugi. Kebahagiaan Sri Paduka adalah lautan sukacita kami di Tanah Kajau, Ugi. dengar. Kejar terus Omar Lalu. Katakan kepada Arung besar kerajaan, para diri dan santri, jangan terlalu memisahkan diri dari kelompok. Dan kau Punggawa, kuperintahkan melepaskan. Sudah 19 tahun berlalu Mangkau, menangkan Mangkau. Jika kau mengerti, jangan bicara. Sebab orang yang bicara tidak mengerti. Sumbat lubangnya, tutuplah pintunya, kumpulkan kekejamannya, larutkan nafsunya, lumpuhkan kelincahannya, ratakan debu. Mangkau junjunganku, itu peluburan gaib. Aku tahu, dan kau memang cerdas. Karena itu kau dapat didekati, tak dapat dijauhi, dapat diuntungkan, tak dapat dirugikan, tak dapat dimuliakan, tetapi juga tak dapat dihina. Oleh karenanya, kau menjadi amat mulia di kulit bumi tanah. Maafkan Kajaumu, oleh karenanya aku memohon kesejatian Arung Mangkau sekarang juga. Kajau, sebagai Arung Mangkaumu, kuperintahkan masuki sang watu.
Ampunkan kajaumu Arung Mangkauku. Aku perintahkan padamu Kajau, dampingi saudaramu Toma Pajunge, Datu Luwu, biar aku bersama Tomari Lalem. Dengan segala senang hati, Datuk. Induknya masuk ke dalam belukar. Kejar terus. Tidak, biar ia tenang dulu. Nah, lihat dia melompat. Dan larinya kencang sekali. Dia tidak akan kemana-mana. Di semak belukar itu sudah terpasang perangkap. Lagi pula, anjing-anjing pelacak sudah menghadang di sana. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Nah, itu dia. Bagus. Tombak cepat. Jangan, kita tunggu Datu. Biar beliau sendiri yang mendapatkannya. Tabe Datu. Semoga Paduka berkenan menangkap rusa buruan yang telah melelehkan Datu. Peta Punggawa, mana Kajau? Beliau senantiasa mendampingi Datuk Luwu. Datu Luwu, saudaraku. Semoga perburuan kita hari ini mengesankan. Saudaraku Arung Mangkau, terima kasih. Entah kata apa lagi yang harus kuucapkan kepada Peta atas kesenangan yang kurasakan saat ini. Dan adalah kehormatan bagi kami jika Datuk berkenan menjerat satu lagi di antara sekian banyak rusa di lapas Sanrego ini. Semoga Datuk Luwu tidak mengecewakan Peta Mangkau. Tentu Datuk, sebab rusa kebanggaan lapas Sanrego telah lama menantikan Datuk. Sayang makhluk yang tidak berdaya ini membuatku tidak mampu menjeratnya. Sandrima, kembalilah ke istana. Sampaikan bahwa Mangkau bersama Datu Luwu serta segenap pembesar lainnya akan segera pulang. Siapkan pesta penyambutanku. Iya, nafalatui atana Mangkau perintah dilaksanakan dengan segala senang hati. Arung Mangkau na Tanah Ugi, izinkanlah aku tidak menjerat rusa itu. Biarlah kedua tanganku yang menangkapnya, dan kalau boleh aku berhasrat membawa pulang ke Tanah Luwu. Putri siapa gerangan itu? Ulang telepon nasa Bangloang, Datuk. Anak Wijadiri. Luar biasa. Di Tanah Luwu pun tak ada bandingannya Peta Mangkau. Sungguh sebuah anugerah bagi orang Luwu jika disepadankan dengan Lapai Lori putraku. Manupute lutu maswajang fitu bulu fitu tanete. Iwangenna nareko toto nawareking situ motosia ulu adana datu mapajunge nasiame situru lapa adana Peta Mangkau. Sahabat dan saudaraku Datu Mapajunge, empis yang ngangi Tanah Luwu. Bila kelahiran putriku Sang Hyang Imangkawani adalah anugerah bagi Tanah Luwu dan kehormatan bagi Tanah Ugi, maka dengarkanlah kalian penghuni Saudendra. Terimalah anugerah dan kehormatan ini sebagai ikatan Asia jengeng bagi keduanya. Lele bulu te lele ada situroe. Berpindah gunung, berpindah juala takkan terubah ketetapan yang dimufakai kedua datu. Sungguh bijak kata itu Kajau. Arung Mangkau sembahan dan sanjungan rakyat Tanah Bugis. Semoga panjang umur serta sehat walafiat sekeluarga. Sesungguhnya ada apa yang terjadi sehingga kita berdua berada di tempat ini Kajau?
semoga tidak salah jika Kajau berkata bahwa sebuah peristiwa bawah sadar telah berlangsung atas diri Arung Mangkawe. Dan kau menyaksikan semua itu, Kajau? Tidak semuanya, tetapi sekalipun demikian, kekuatan batin Mangkawe yang sempat tersembul ke permukaan merupakan peringatan sekaligus petunjuk bagi rakyat Tanah Ugi agar siap dan mampu menerima kenyataan. Kenyataan apa yang kamu maksud, Kajau? Aku bukanlah seorang nujum. Karena itu, maafkanlah jika aku berkata sudah saatnya penduduk Tanah Ugi memuliakan sang waktu beserta kandungannya. Memang, satu-satunya yang tak dapat kupahami selama hidupku adalah sang waktu. Kini, pusaran waktu telah menggerogoti usiaku, dan tak ada kekuatan apapun yang mampu menahannya. Kekuatan gaib dari mantra-mantra yang kuwarisi dari leluhurku terasa tak mampu lagi menolong jiwaku yang resah. Tetapi meskipun begitu, aku masih tetap percaya kalau warisan leluhurku itu terlahir dari langit dan tumbuh di bumi. Langit dan bumi itu abadi, Kajau, sebab keduanya tidak hidup untuk keberadaan dirinya sendiri-sendiri. Datuk, semua makhluk yang hidup setelah dewasa pasti menjadi tua. Mantra peneguh hati menggerakkan nafsu sama halnya dengan nekat. Aku percaya itu, Kajau. Tetapi apakah hanya karena kerisauanku, kecemasanku, kegelisahanku, keraguan-raguanku yang terlahir dari ambang bawah sadarku harus kuyakini sebagai sebuah takdir? Coba maklumi aku, Kajau. Sejauh cakrawala memandang cahaya keemasan zaman, disitulah wawasan kebijakan dan letak kearifan seorang Mangkau karena rapang timbangannya, wari tumpangannya bicara. Kehendaknya ade tudanginna. Oleh karena itu kumohon, risau hati jangan menjadi beban pikiran Datu. Kejadian yang mencemaskan hati lantaran makna yang terkandung belum lagi tersingkap akan terjawab dengan jelas setelah malam ini berlalu. Kiranya Paduka berkenan istirahat di pembaringan. Kajau. Maklum Datu. Atana Datu Puang, Mago, Cok. anggota Dewan Adat, para Arung, Arung Palili, Peta Dulung dan para punggawa kerajaan telah hadir di Balai Rumpuang. Datu inaku, Datu amaku, Kajau. Temapa jaji winrue na rekot na situru. Fangaderan teleng isirie rifaseku. Ya tofa na jai rekot na seko cicara si fulun na adae ritudangan na. Punggawa, kembalilah katakan pada Peta Tomarilan nanti setelah matahari terbit baru kami ke sana. Iya, Kajau, masiman ni atan na Mangkawe Puang. Sri Paduka Arung Mangkau, Datuk Permaisuri bersama Putri Wesanyangi Imangkawani memasuki Balairung. Terima kasih. Duduklah. Kalian tidak perlu kaget, tidak perlu gelisah dan cemas seperti aku yang telah mengalami suatu peristiwa di luar kesadaran. Yang membingungkan aku ialah bahwa untuk mengatakan diriku bermimpi atas peristiwa itu justru mengapa terjadi di saat aku terjaga. Dan yang pasti, hal tersebut tidak dapat juga dikatakan reinkarnasi leluhurku yang menitis masuk ke dalam diriku. Kenyataan membuktikan bahwa jiwa dan ragaku tak pernah mengalami perubahan secara drastis. Masih seperti biasa. Lihatlah, tak ada yang luar biasa. Yang paling menyedihkan aku, karena peristiwa itu benar-benar nyata di pelupuk mataku. Kusaksikan wajahku kembali muda. Mula-mula memang menyenangkan rasanya. Tapi tak lama kemudian, wajah indahku di dalam cermin tiba-tiba menjadi lain. Ingin rasanya aku menyaksikan kembali bayanganku meskipun telah berubah-ubah. Tapi apa yang terjadi? Cermin itu sendiri tiba-tiba lebur dalam genggamanku. Terhadap kalian, tafsirkanlah peristiwaku itu dengan cermat agar aku bebas dari belenggu kecemasan. Bagaimana bisa? Astaga, oh my god. Hei, tenanglah, jangan panik. Baginda Datu hanya keletihan. Persilahkanlah Patiro Tongeng menghadap. Oh Dewata Sewai, engkaulah yang paling halus, yang paling gaib, yang paling meresap begitu dalam sehingga tak dapat dikenal. Karena itu, maka kami hanya secara terpaksa melambangkanmu. Engkaulah wujud tanpa wujud, rupa tanpa rupa, disongsong tanpa terlihat kepalanya, dikejar tak terlihat punggungnya. Sedangkan untuk memperbincangkan keadaan sekarang, untuk mengerti asal mula kejadian, kami butuh sebab-musababmu yang jelas. Ujung sakti ialah Patiro Tongeng. Kehadiranmu merupakan penawar duka keluargaku, sekaligus penawar racun dalam tubuhku. Katakanlah, sebab apa yang membuat aku jadi begini? Jelaskan tanpa ragu, meskipun pahit kedengarannya.
akan kubuat manis di hati sanubariku, agar tak ada orang lain yang merasakan kepahitannya. Singkat bicara adalah jiwa kebajikan, lidah adalah wujud hati, ketetapan adalah wujud pikiran. Singkaplah tirai yang menutupi rahasia peristiwa Arung Mangkau, Nujum. Tompokori engkangmu, wakita rima tajang asewana, empa jaji angengi, sewai, jasade asenna tubuh kasaraku, kulube asenna nyawaku, rahasia boana atiku, arusuna tau tongeng. Muhammad dan Rasulullah, Allahu ta'yun. Jangan bimbang, jangan ragu Nujum. Kejujuranmu adalah penyejuk jiwa semua yang hadir di Balairung ini. Antara menyebut dan menolak, apakah bedanya? Antara baik dan buruk, apakah yang tidak sama? Siapa yang bermaksud memperoleh kebahagiaan dengan tindakan? Kami lihat kegagalannya. Terhadap jiwa, ada yang perlahan, ada yang cepat. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang utuh, ada yang jatuh. Melepas diri dari kerisauan adalah keborosan dan keangkuhan. Cukup! Melepaskan diri dari kerisauan adalah keborosan dan keangkuhan. Apakah itu salah satu menjawatakannya di depan kalian? Di depan seluruh rakyat Tanah Ugi? Bagaimana pendapatmu Kajao? Temari laleng, bicaralah. Segenap pembesar kerajaanku, tunjukkanlah sebuah jalan keluar kepadaku, datumu, ketua Dewan Adat, putuskanlah. Terus terang, seandainya bisa, aku tidak patuh terhadap adat Tanah Bugis saat ini. Juga kerisauan yang tersimpan di dalam jiwaku akan kutebus dengan cara apapun. Ampunkan kami, Datu. Kami pikir demi keselamatan Datu yang berarti juga keselamatan rakyat Tanah Ugi, maka apa salahnya adat dilanggar? Setuju? Tidak setuju. Setuju saya tidak. Tenang! Datu junjungan kami, kiranya Datu tak perlu bimbang dan tak perlu ragu. Sebab jika kami terlanjur mengambil sikap, bukanlah berarti sebuah keputusan. Segala sesuatunya ditentukan oleh Paduka. Maafkan kami, Datu. Ternyata kalian sama saja dengan aku, ragu-ragu. Dan kau Nujum, apa masih ada yang akan kau katakan? Katakanlah. Hamba cuma ingin mengulangi satu kalimat dari ucapan hamba, Puang. Ulangilah dengan jelas, kemudian pergilah atas restu. Siapa yang bermaksud memperoleh kebahagiaan dengan tindakan? Kami lihat kegagalannya. Bagaimana? Kajau, mengapa kau tetap membisu? Katakanlah sesuatu, Kajau. Padamkan api yang sedang berkobar. Siramilah dengan cahaya keairihanmu. Sesungguhnya ucapanmu adalah obat penawar duka. Silahkan Kajau. Atas izin Datu, menurutku ada satu hal yang terlupakan, yakni menggali makna kalimat awal tujuan tadi. Dikatakan bahwa antara menyambut dan menolak apakah bedanya? Jika kalimat ini kita gandengkan dengan peristiwa yang dialami Arung Mangkau, maka menurutku kerisauan Datu tidak perlu terjadi. Maksudmu, Kajau? Kejadian semalam mengingatkan aku di masa lampau 14 tahun lalu. Kajau benar, saya baru ingat. Saat itu Mappa Joangi Datu Luwu dan Datu Mangkawe melaksanakan peniscayaan darah turunan. Kini Putri Wesangian Imangkawani dengan Laipai Putra Luwu telah dewasa. Maka menurut saya pribadi, besar kemungkinan dalam waktu singkat Datu atau keluarga Datu akan kedatangan utusan membawa berita gembira. Rasa-rasanya ucapan Tumeri Laleng masuk akal. Antara menyambut dan menolak, apakah bedanya? Siapa yang bermaksud memperoleh kebahagiaan dengan tindakan? Kami lihat kegagalannya. Semoga Yang Kuasa melindungimu, anakku. Puang, ada apa dengan anakmu, Puang? Apa artinya semua ini? Adakah sesuatu yang rahasia sehingga kami ditinggal pergi? Kajau, jawablah. Tendri anakku, Inandaku, apa salah kita? Tabe, atan mula Puang. Maafkanlah adikmu, Puang. Patola tukenna Mario tompokna, wanua tengah-tengah, panjanglah umurmu pangeran. Maafkanlah atas ketidakhadiranku Puang. Tetapi sekalipun begitu, apa yang dirasakan Amandaku, Nandaku, dan adikku Imangkawani juga dapat kurasakan dalam perjalanan. Kuda tungganganku tersungkur entah apa sebabnya, karena kaki depannya yang sebelah kiri patah. Terpaksa aku berjalan kaki sebelum sampai di tempat ini. Aku sempat bertemu dengan seorang Nujum. Ia bercerita tentang suasana di Balairung dan sedikit tentang rahasia hidup. Sebelum kami berpisah, ia berkata padaku,
Pegang teguhlah kesejatian itu. Dengan begitu dunia akan datang kepadamu. Dan yang datang itu takkan menderita, melainkan mencapai ketenangan dan bahagia. Semoga engkau dapat menghayati ucapan itu, anak bau. Ada apa, Punggawa? Mata jengi arum mangkau kupuang. Beliau menunggu Kajau beserta Datu Permaisuri di bilik utama Sudendra. Putraku Tendrawali. Mendepeng ingatan ada tahu. Puang, sebaiknya temuilah Amandaku. Biarkan kami di sini, Puang. Hahaha. Seharusnya engkau juga tertawa, Andi. Ayo, tertawalah seperti aku. Lucu sekali. Bayangkan hanya karena lepas dari simpul endapan perasaan Tanah Ugi beserta seluruh isinya jadi gempar. Lucu adikku, lucu sekali. Puang, mestinya Puang ikut prihatin atas sikap Amanda dan bukan menertawainya. Tentu saja aku perhatiin, Andi. Lantaran hormatku kepada beliau. Dan kalau aku tertawa karena aku melihat kelucuan di dalamnya. Bayangkan, mulai dari rakyat kecil, nujum, segenap pembesar kerajaan, semuanya seakan turut bertanggung jawab. Bahkan, mungkin termasuk kudaku yang tersungkur di pematang. Untung saja biji mataku tidak sempat meloncat dari rongganya. Andaikan itu terjadi, maka aku pasti buta dan tak dapat menyaksikan adikku tersenyum di atas pelaminan. Puang, mengapa pembicaraan ini mengarah ke pelaminan? Kegoncangan jiwa Amanda, menurutku, dapat dipulihkan kembali jika kita memberinya jalan keluar. Apalah artinya kita ini? Kajau sendiri, bahkan ujung sakti yang Puang jumpai di perjalanan tidak mampu berbuat banyak. Adikku, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika Kajau mendapat tempat terhormat di mata pemerintah kerajaan serta di mata seluruh rakyat Tanah Ugi, adalah karena kearifan dan kebijakannya lahir dari kecermelangan pikirannya. Seorang nujum sakti adalah disegani karena kemampuannya mempengaruhi jiwa yang rapuh. Kalau begitu, jiwa Kajau serta jiwa Puang Tendrawali sendiri dalam keadaan rapuh. Tidak. Jika aku dan Kajau mendengarkan ucapan seorang nujum, semata karena kami didorong oleh naluri untuk senantiasa menafsirkan dan menjawab tanda-tanda. Kuda kesayanganku tersungkur lantaran aku tidak mengindahkan tanda-tanda kegelapan malam. Pengalaman yang kurang menyenangkan mengajar aku untuk tidak lalai terhadap tanda-tanda. Kini di dalam dirimu kulihat ada salah satu tanda. Sebuah jalan keluar untuk membebaskan Amanda dari kecemasannya. Yakni, siapkanlah dirimu duduk bersanding di pelaminan. Dengan siapa, Puang? Menurut firasatmu dengan siapa? Semoga hamba tidak mengganggu, Puang. Justru Mainang menolong kami. Mendekatlah Mainang, biar Mainang mendengarkan semua omongan kami. Tapi mohon dimaafkan, Puang. Hamba diperintahkan untuk menyampaikan kepada Puang agar segera menjumpai Amanda Puang di bilik utama kerajaan. Betapa lama aku menantimu, Daeng. Rasanya aku terhukum tanpa Daeng di sisiku. Jika aku hadir di tempat ini, bukan lagi karena cinta. Luka hatiku yang teramat pedih melangkahkan kaki ini untuk menjumpaimu dan mungkin untuk yang terakhir kali. Jangan katakan itu. Apa artinya kesetiaanmu jika hanya untuk diucapkan? Aku dan engkau hanya sekali dilahirkan ke dunia ini. Tak pernah kubayangkan Wawu bulu yang tak terpisahkan dengan Sabang Loang ternyata telah lama terbentang dinding-dinding pemisah. Alangkah bodohnya aku. Jika laki-laki harapanku telah menjadi bodoh lantaran keinginan sendiri, kemana lagi perempuan lemah ini harus berpijak? Berpijaklah di atas keinginan orang tuamu, itulah yang terbaik. Seandainya rasa cintaku muncul karena rencana, maka akan kurencanakan berjuta raksasa cinta demi memenuhi keinginan setiap orang. Tetapi tidak, kodrat telah melahirkan aku membawa cinta untukmu seorang. Percayalah, Daeng. Dapatkah itu ku percaya terhadap ucapanmu yang berharga? Lele bulu telele sara udani. Gunung berpindah sekalipun takkan bergeser rindu hatiku yang paling dalam. Lele bulu telele sara udani.
gunung berpindah, sekalipun takkan bergeser rindu hatiku yang paling dalam. Weh saingan Imangkawani, buat apa aku berpelukan dengan roh tanpa badan? Itu sama halnya bercumbu dengan setan. Ladomai, putra Karang Tanah Batu, berpalinglah kemari, tataplah aku, lihatlah dari lubuk sanubariku, betapa sukma dan ragaku yang menyatu dengan nasibnya. Telah kugandengkan dengan maut lantaran cinta terhadap kekasih. Percayalah, wahai Datu Inangku, Datu Amangku, telah terucap sumpahku pada bulan tumpanganku untuk tenggelam bersama bila kelak hari ada yang aku ingkari dari apa saja yang sudah kubuat dan kuucapkan sekalipun yang tersisa dalam pikiran dan anganku. Sebelum berjumpa ini, ku akhiri daing. Ku minta dengan seluruh jiwaku memaafkan orang tuaku atas ketidakmampuannya memahami cinta kasih kita. Hari-hari yang panjang adalah hari-hari yang bertaburkan kenangan indah. Sebentar lagi, aku dengan kesendirianku akan mencoba untuk melupakan kenangan itu. Melupakan semua peristiwa yang mengesankan, termasuk peristiwa yang menyembilu jantungku. Besok atau sekali waktu, bila kau melihat ada keranda yang diusung ke pemakaman, tak perlu kau bertanya siapa yang bersamanya di dalamnya, karena sesungguhnya itulah aku. Cukup! Terlepaslah dari segalanya. Kau adik kandunganku, Wesaingan Imangkawani, dan kau Ladomai putra Karang Tanah Batu, benar-benar tidak menghargai dan menghormati kemuliaan adat leluhur Tanah Ugi. Siapa yang tidak menjunjung tinggi kesucian adat leluhurnya sama dengan mempertahankan kehitamannya yang sekaligus menodai kemuliaan cinta Tanah Ugi. Telah terlaksana hukum secara adat. Mangkau na Tanah Ugi, ampuni kajaumu. Tidakkah sebaiknya Mangkau menurunkan dulu niat untuk menempuh jalan yang lebih mulia? Aku harap mari kita semua menurunkannya. Adat telah menggariskan kajau. Seseorang harus berperilaku yang benar. Apakah perilaku mereka itu sudah benar? Bukankah putriku Imangkawani ketika peniscayaan disahkan oleh adat sudah tidak lagi dibenarkan menjumpai orang sembarang orang? Sekarang apa yang nampak di depan mata kita? Mereka telah melampaui batas. Anakku sendiri telah menginjak-injak keputusanku, terutama keputusan adat yang telah digariskan. Karena itu telah terlaksana hukuman terhadap diri mereka sesuai hukum adat yang berlaku. Kesempatan untuk melihat yang cacat sebagai cacat. Demi waktu, Ladomai tidak harus memikul kesalahan dan dosa. Tolong, akulah yang bersalah.
Oh, alangkah kejamnya. Tenri adikku, besarkanlah sukma semangat jiwamu. Hadapi kenyataan sebagaimana mestinya. Tabe, mangkauku, hamba mohon diampuni. Karayeng tanah batu ayahanda Ladomai menuju ke tempat ini. Mengapa tidak kau cegah Punggawa? Beliau mohon agar jangan ia dihalangi. Dan katanya diri beliau hanyalah cacing. Dan karena beliau hanyalah cacing, maka pasti beliau menggeliat. Apalagi bila sudah diinjak. Karena itu, puang para pengawal tidak berani menghalanginya. Sudah, jemputlah cepat. Perintah puang hamba laksanakan. Api panas telah menghangatkan kesejukan Saudendra. Putri Wesa yang Imangkawani takkan mungkin melanggar keputusan Mangkawe kalau bukan karena Ladomai penyebabnya. Ladomai putra Karayeng Tanah Batu, dinding kokoh istana Saudendra telah kau runtuhkan. Kisi-kisi pengaman Putri Arung telah kau patahkan. Lalu kau memasuki tempat ini dengan lancang. Sebuah keniscayaan telah kau musnahkan. Mengapa mesti berhenti? Teruskanlah, lanjutkanlah upacara sakral ini. Jika hukum adat sudah bicara anakku, maka kulumpuhkan segala kekuatan dan kemampuanku. Telah digariskan oleh adat bahwa jika adat sudah dilanggar, itu berarti melanggar kehidupan manusia. Akibatnya bukan hanya dirasakan oleh engkau, tetapi juga dirasakan oleh seluruh penduduk Tanah Ugi. Semoga hukuman yang kau peroleh hendaknya menjadi tumbal malapetaka yang bakal menimpa Tanah Ugi. Anakku, seharusnya engkau mengembalikan tugas itu. Sebab mengembalikan tugas berarti menepati hukum alam anakku. Tidak, oh Ladomai, Malang, Karayeng. Karayeng sungguh tidak adil. Seharusnya badik itu dihunjamkan ke jantungku dan bukan di jantung saudaraku, sahabatku Ladomai. Tondrawali, Pangeran Saudendra, seharusnya engkau memahami hukum alam sebagaimana halnya memahami hukum adat. Sebab jika seseorang tidak mengerti hukum alam, pasti akan celaka karena berbuat sembarangan, anakku. Putri Imangkawani, putri sanjunganku, lihatlah, baru saja aku meluruskan benang-benang sutramu yang kusut, Putri. Ini sarung kepunyaanmu, Putri. Lihatlah sarung tenunanmu yang dulu hampir selesai juga sudah kurampungkan. Bukankah Putri berjanji akan memakainya kelak bila nanti akan duduk bersanding di pelaminan? Tapi mengapa nasibmu harus begini, Putri? Arung mangkau datunna Tanah Ugi, saudaraku. Saudaraku, Tomak Pajungi, Datulu, apa dayaku? Tak ada gunanya menyesali takdir. Berikan kepadaku payung kebesaran Tanah Luwu. Belum pernah aku merasa terharu karena bangga dan kagum menyaksikan peristiwa hari ini. Termasuk belum pernah aku menaruh hormat yang paling tinggi kepada siapapun kecuali kepada dua insan manusia yang telah menyempurnakan kodrat sucinya ini. Mari kita belajar dari pengalaman masa lampau untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang.